Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan untuk teman-temanku yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya teman-teman. Hari ini aku bisa share video lagi. Dan kali ini aku mau bahas alokasi gaji di bulan Juli. Tapi kebetulan ini aku uploadnya telat banget ya. Harusnya di akhir bulan atau awal bulan banget itu aku harus upload. Tapi karena lagi sibuk di dunia nyata ya, harap dimaklumi ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum lanjut ke videonya aku mau disclaimer terlebih dahulu. Di sini aku nggak ada niat pamer atau apapun yang negatif ya teman-teman. Jadi ambil setiap video-video aku itu dari sisi positifnya aja ya. Karena di sini aku niatnya hanya sharing aja. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini judulnya seperti biasa, alokasi gaji di bulan Juli. Dan yang pertama itu aku nulis bagian giving, itu biasanya aku kasih ke orang tua sama sedekah. Untuk nominalnya seperti biasa nggak aku kasih tahu ya teman-teman. Nah untuk penjelasannya nanti aku akan jelaskan di akhir video ya. Aku lanjut untuk nulis dulu. Nah di sini untuk selanjutnya itu di kategori saving. Yang pertama aku mau isi dana darurat sebesar 200.000 dan untuk dana lebarannya 200.000 aja dulu. Nah untuk menentukan tabungan, dana darurat atau dana lebaran atau dana yang lainnya itu gimana sih? Jadi itu sesuaikan aja dengan kemampuan atau gaji kalian masing-masing ya. Jadi nggak boleh disamain, nggak masalah, nggak harus sama gitu maksudnya. Jadi sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, di sini juga aku ada kewajiban yang harus aku isi setiap bulannya. Yang pertama, udah pasti kontrakan ya teman-teman. Di sini untuk kontrakan aku per bulannya itu 1,6. Selanjutnya ada uang sampah juga, sebulannya 25.000 dan untuk listriknya aku biasanya itu 100.000 ya teman-teman. Seringnya itu 100.000. Kadang juga 100.000 itu lebih teman-teman, karena nggak terlalu banyak elektronik yang ada di kontrakanku ya teman-teman. Oke, selanjutnya di kategori living, yang pertama itu groceries, itu aku pakai buat belanja harian, belanja mingguan dan juga belanja bulanan. Itu aku jadiin satu ya teman-teman. Untuk per bulannya aku budgetkan 1,3 dan untuk foodnya 200.000, untuk gas dan galonnya itu 150, snacksnya 200.000, healthnya 100.000, eating out atau makan di luar cukup 100.000 aja dulu, unexpectednya 300.000. Selanjutnya untuk kuotanya 200.000 untuk 2 orang. Nah udah selesai alokasi gaji bulan ini. Selanjutnya tinggal masukkan uang ke dalam dompet disiplin sesuai dengan pos masing-masing. Nah di dompet disiplin ini aku biasanya masukkan untuk kategori living ya teman-teman, sama buat uang sampah juga aku masukkan ke sini. Dan untuk savingnya, untuk buat tabungan itu aku masuknya ke binder aja ya teman-teman. Aku naruhnya di binder karena di binder itu tempatnya itu lebih besar, wadah uangnya maksudnya. Nah kalau untuk giving itu aku langsung ditransfer aja untuk orang tua sama buat sedekah. Dan untuk uang kontrakannya itu aku kasih langsung ke ibu kos ya, yang kebetulan rumahnya juga sebelahan. Oke, selanjutnya di sini aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang biasanya suka tanya di DM Instagram maupun di komentar YouTube. Itu untuk kategori giving atau pemberian untuk orang tua dan sedekah, kenapa nominalnya itu disilang ya atau rahasia ya, itu sifatnya karena ini termasuk privacy ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa kreator yang sharing gajinya, pemberian untuk orang tua dan juga sedekah. Tapi kali ini aku enggak ya teman-teman, karena setiap orang itu punya privacy. Jadi teman-teman bisa saling menghargai aja ya. Itu alasanku satu. Yang kedua, penilaian atau pandangan orang lain itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang juga ada yang lihat
kok ini gajinya besar terus ntar jadi negatif gitu. Intinya takut ada yang nggak suka, kan setiap orang juga pasti ada lah ya yang nggak suka konten aku, konten yang bahas uang itu, karena sensitif banget ya teman-teman kalau bahas uang itu. Jadi alangkah lebih baiknya, ini menurut aku pribadi, lebih baik aku nggak kasih tahu aja untuk berapa nominal gaji aku dan juga suami, dan juga nominal yang disedekahkan untuk orang tua gitu. Ya itu sih alasanku. Kalau teman-teman ada yang bilang sebenarnya kalau misalkan aku share pendapatan itu katanya buat inspiratif gitu, buat semangatnya teman-teman, tapi di sini aku lebih baik nggak sharing aja dulu ya. Nah, kalau misalkan tips dari aku, misalkan mau ngasih ke orang tua atau sedekah, jadi lebih baik mentingin kebutuhan utama dulu ya, kayak misalkan yang udah nikah itu lebih baik mentingin kebutuhan istri dan juga anak dulu, baru orang tua. Kecuali memang orang tuanya kita itu lagi butuh banget, itu nggak masalah ya, kita bisa berbagi gitu. Karena sebenarnya yang saya tahu dari ustadz gitu ya teman-teman, itu haknya suami itu lebih banyak, maksudnya lebih utama ngasih ke istri gitu ya, yang kedua baru ke orang tua. Nah, kalau pernyataan aku ada yang salah boleh dikoreksi ya teman-teman, boleh tulis di kolom komentar. Oke, di sini aku lanjut ya teman-teman. Selanjutnya aku mau isi dana darurat dan juga tabungan buat lebaran tahun depan. Nah, di sini aku isinya itu 200.000 per bulan. Gak mesti ya teman-teman. Kadang sesuai budget aja sih. Nah, di bulan ini aku isinya 200.000 aja. Oh ya, by the way, ini aku nulisnya salah, harusnya 600.000 ya jumlahnya. Tapi aku nulisnya 800.000 dan ini aku belum ngeh, tapi ini aslinya udah aku rubah ya. Nah, maksudnya ini ya, aku disimpannya di pouch atau ziplock kayak gini, jadi muatnya itu banyak, berjuta-juta ya. Aku udah pernah cobain, ternyata muat. Nah teman-teman, kalau mau samaan binder sama ziplocknya, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Lanjut, di sini aku isi dana lebaran juga sama ya, 200.000. Nah, kalau untuk dana lebaran aku udah bikin kotak-kotak kayak gini ya untuk sebelumnya. Nah, ini untuk targetnya itu 5 juta. Amin, semoga goals ya tabungan dana lebaran kali ini. Nah, untuk di tahun kemarin, tahun ini ya, itu aku 3 juta budgetnya. Karena waktu itu tabungan lebaran itu ngepas banget 3 juta. Jadi kali ini aku mau tambahin jadi 5 juta. Semoga goals juga. Amin. Nah, teman-teman udah bikin tabungan buat lebaran tahun depan belum nih? Kalau belum, bikin yuk, karena itu bener-bener ngebantu banget loh teman-teman. Itu ngebantu banget di saat misalkan gaji pas-pasan atau udah dibagi-bagi gitu ya, ternyata kita masih punya simpanan tabungan lebaran. Jadi insya Allah pasti kepake banget. Oke teman-teman, udah selesai alokasi gaji di bulan Juli. Terima kasih yang udah nonton sampai habis ya. Jangan lupa buat like video ini, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kalau teman-teman masih bingung bisa tulis di kolom komentar aja ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.